Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 psikoneurologi akan memaparkan tentang praksis apraksia dan dispraksia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rizka Ayuwanda dan kedua teman saya, Messi Ananda dan Zulhilmi. Teman-teman, saya akan menjelaskan apraksia dan lobus parietal. Hugo Lippmann 1863 sampai 1952 mencetuskan apraksia yang diambil dari bahasa Yunani praksis, yaitu aksi, gerakan, atau rangkaian gerakan. Lippmann menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk membuat urutan gerakan adalah hasil dari pemusatan area motorik dari daerah sensorik. Di antara banyak apraksia, pembahasan ini fokus pada dua, yaitu apraksia ideomotor dan apraksia konstruksional. Pada apraksia ideomotor, pasien tidak dapat meniru gerakan atau membuat isyarat. Misalnya nih, melambaikan tangan. Pasien dengan lesi parietal posterior kiri sering menderita ideomotor apraksia. Pasien dengan apraksia konstruksional tidak dapat menyusun puzzle, membangun rumah pohon, menggambar, atau menyalin serangkaian gerakan wajah. Apraksia konstruksional dapat berkembang setelah cedera pada salah satu lobus parietal. Meskipun perdebatan apakah gejalanya sama setelah lesi sisi kiri dan sisi kanan cukup besar, akan tetapi apraksia konstruksional sering menyertai lesi parietal posterior. Selanjutnya itu ada teori Lippmann tentang apraksia. Respon khas untuk perintah verbal untuk memindahkan tangan kiri diproses melalui posterior belahan kiri zona bicara atau area 22, 39, dan 40 ke korteks motorik. Kemudian melalui korpus callosum di sebelah kanan korteks motorik hemisfer area 4 yang mengontrol pergerakan tangan kiri. Kemudian B, dalam perkiraan kondisi, perintah verbal tidak dapat menginformasikan korteks motorik belahan kanan untuk menggerakkan tangan kiri. Garis bergerigi melalui area kalosal menunjukkan pemotongan. Lesi zona bicara posterior terputus dari korteks motorik hemisfer kiri atau tidak dapat ditampilkan. Akan menghasilkan apraksia bilateral, seperti pernyataan Lippmann. Karena perintah verbal tidak dapat memperoleh akses ke korteks motorik kiri atau kanan. Pengaruh pemutusan hemisfer terhadap pergerakan. Karena sistem motorik sebagian besar bersilangan, dapat diprediksi bahwa pemutusan hemisfer akan menyebabkan kesulitan motorik. Pada tugas apapun, di mana tangan kiri harus merespon perintah verbal atau menulis sebagai tanggapan terhadap materi verbal, suatu bentuk apraksia dan agrafia dapat muncul karena tangan kiri tidak akan menerima instruksi dari belahan kiri. Artinya, tangan kiri tidak akan bisa mematuhi perintah yang biasa disebut apraksia atau menulis, yang biasa disebut dengan agrafia. Cacat ini tidak akan terlihat di tangan kanan karena memiliki akses ke zona bicara. Selanjutnya, jika lesi korpus callosum memutuskan pergerakan tangan kiri dari belahan kiri, tangan itu tidak mampu merespon perintah verbal dan dianggap apraksia. Jika tangan kanan tidak mampu merespon perintah verbal, Geswin berspekulasi bahwa defisit ini adalah hasil dari lesi di belahan kiri yang memutus korteks motoriknya yang mengontrol tangan kanan dari zona bicara, sehingga dianggap apraksia. Namun, pemutusan hubungan bukan satu-satunya sebab karena korteks posterior memiliki akses langsung ke mekanisme saraf subkortikal, gerakan lengan, dan tubuh. Input parietal tidak perlu melalui korteks motorik kecuali untuk mengontrol gerakan jari. Berikutnya, ada komponen bahasa kortikal. Dalam mempelajari serangkaian pasien stroke dengan gangguan bahasa, Nina Drunkers dan rekan kerjanya pada tahun 1999 menghubungkan gejala yang berbeda dari tidak lancar dan lancar afasia dengan daerah kortikal tertentu. Salah satu gejala tidak lancar afasia adalah apraksia bicara. Analisis mereka menunjukkan bahwa apraksia bicara berasal dari kerusakan pada isolator. Baik, selanjutnya ada tes untuk dispraksia.
Yang pertama itu ada konstruksi. Meskipun tugas konstruksi biasanya terkait dengan keterlibatan pariental kanan, tugas konstruksi sangat sensitif untuk gangguan neurologis berat. Tugas DWSMB, the word sensory motor better, terutama menilai integrasi visual motorik, visual spasia dan tanda-tanda dispraksia konstruksi. Subtes konstruksi pada DWSMB ini terdiri dari 2 tugas. Peserta ujian diharuskan menyalin tanda silang dari buku stimulus dan menggambar jam dengan tangan menunjukkan arah waktu. Tes menggambar jam telah ditunjukkan untuk memprediksi penurunan dengan beberapa populasi pasien, termasuk mampu mendiagnosis penyakit Alzheimer secara berbeda. Yang kedua itu koordinasi. Di tes koordinasi ini motorik menilai motorik ekstremitas atas kapasitas dengan 2 tugas. Tugas pertama mengharuskan subjek untuk menggerakkan jarinya ke hidung, kemudian menyentuh jika pemeriksa saat pemeriksa, menggerakkan jarinya melintas bidang peserta ujian visi. Tugas kedua mengharuskan peserta ujian untuk secara alternatif tepuk pahanya dengan bagian depan dan belakang tangannya. Kedua tugasnya diselesaikan dengan kedua tangan peserta ujian yang memungkinkan literalitas dan penilaian gerakan motorik di otak dan tingkat cerebral. Yang ketiga itu ada gerakan pantomim. Gerakan pantomim ini adalah turunan dari langkah-langkah klasik ideomotor dispraksia di mana kesulitan terungkap dalam eksekusi motorik. Kesulitan dengan meniru gerakan motorik dapat terjadi dalam inisiasi, pelaksanaan, kontrol, perencanaan motorik, atau praksis kinestik. Pasien perlu melakukan tindakan motorik sederhana yang melibatkan tangan, mulut, dan kepala. Tes ini sangat berguna ketika pasien datang masalah motorik yang mungkin sekunder untuk bahasa reseptif defisit. Karena dispraksia dapat dinilai tanpa berbasis perintah bahasa. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi mengenai praksis apraksia dan dispraksia adalah: apraksia merupakan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan yang biasanya diikuti oleh kerusakan pada neokorteks. Ada apraksia ideomotor dan apraksia konstruksional. Pemutusan hemisfer dapat memengaruhi pergerakan di mana motorik mengalami kesulitan. Jika lesi corpus callosum memutuskan pergerakan tangan kiri dari belahan kiri, tangan tersebut tidak mampu merespon perintah verbal sehingga dianggap apraksia. Adapun apraksia bicara, yakni kesulitan dalam memproduksi urutan suara ucapan yang disebabkan oleh kerusakan pada isolator. Untuk gangguan pergerakan, ada beberapa tes yang dapat dilakukan seperti konstruksi, koordinasi, dan gerakan pantomim. Sekian dari kami kelompok 6. Kami menyadari banyak kekurangan dari video yang telah kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.